Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas tentang ayat serta tafsir terkait dengan investasi amal soleh yang akan dijelaskan oleh kelompok 10. Di antaranya ada Indah Rahmawati yang akan membacakan ayat serta tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 26, dan ada Mbak Nurul Huda yang akan membacakan ayat serta tafsir Quran Surat An-Nur ayat 55 dan Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dan saya sendiri, Salva Nida Rasyada, yang akan membacakan ayat serta tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 110. Mari kita simak penjelasannya. Saya Indah Rahmawati dengan NIM 2420116 akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 261 beserta arti dan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ayat ini mempunyai arti perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Tafsir Kemendak Surat Al-Baqarah ayat 261. Hubungan antara infak dengan hari akhirat erat sekali. Seseorang tidak akan mendapat pertolongan apapun dan dari siapapun pada hari akhirat, kecuali hasil amalnya sendiri selama hidup di dunia, antara lain berupa amal infak di jalan Allah. Betapa mujurnya orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang tersebut seperti seorang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Benih itu menumbuhkan sebatang pohon, dan pohon itu bercabang menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan buah, dan setiap tangkai berisi 100 biji. Sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Penggambaran seperti yang terdapat dalam ayat ini lebih baik daripada dikatakan secara langsung bahwa benih yang sebutir itu akan menghasilkan 700 butir. Sebab penggambaran yang terdapat dalam ayat tadi memberikan kesan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya. Seperti tumbuh kembangnya tanaman yang ditanam oleh seseorang pada tanah yang subur untuk keuntungan penanamnya. Pengungkapan tentang perkembangan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan seperti yang digambarkan dalam ayat ini telah membangkitkan minat para ahli tumbuh-tumbuhan untuk bisa mengadakan penelitian dalam masalah itu. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebutir benih yang ditanam pada tanah yang baik dan menumbuhkan sebatang pohon, pada umumnya menghasilkan lebih dari setangkai buah, bahkan ada yang berjumlah lebih dari 50 tangkai. Setiap tangkai berisi lebih dari 1 biji, bahkan kadang-kadang lebih dari 60 biji. Dengan demikian, jelas bahwa penggambaran yang diberikan ayat tadi, bahwa sebutir benih dilipat gandakan hasilnya sampai menjadi 700 butir. Itu bukanlah suatu penggambaran yang berlebihan, melainkan adalah wajar dan sesuai dengan kenyataan. Atas dasar tersebut, dapat kita katakan bahwa semakin banyak penyelidikan ilmiah dilakukan orang dan semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia, semakin tersingkaplah kebenaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran, baik mengenai benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, ruang angkasa, dan sebagainya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, seorang lelaki telah datang membawa seekor unta yang bertali di hidungnya. Lalu orang tersebut berkata, unta ini saya nafkahkan di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, dengan nafkah ini Anda akan memperoleh di akhirat kelak 700 ekor unta yang bertali di hidungnya. Riwayat Muslim. Lalu pada akhir ayat ini disebutkan dua sifat di antara sifat-sifatnya, yaitu Maha Luas dan Maha Mengetahui. Maksudnya Allah Maha Luas itu luas rahmatnya kepada hambanya, karunia-Nya tidak terhitung jumlahnya. Dia Maha Mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang patut diberi pahala yang berlipat ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan bendanya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama, serta keutamaan-keutamaan yang akan membawa bangsa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam mengenai infak itu sangat tinggi nilainya. Selain memiliki sifat-sifat yang tidak baik seperti pikir dan mementingkan diri sendiri, infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam, bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan dan seseorang tidak akan hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong royong dan saling memberi sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat ditiadakan. Persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab. Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah seperti sedekah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran agama Islam, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama dan sangat dianjurkan oleh syara. Sebab itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah ini, serta memberikan dorongan yang kuat dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang yang suka berinfak dan betapa malangnya orang yang tidak mau menafkahkan hartanya. Jadi, kesimpulan dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengutarakan keberuntungan orang yang senang menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, yaitu untuk mencapai keridhoannya. Hubungan antara infak dengan hari akhirat itu benar-benar sangat erat. Karena apa? Karena ketika kita melakukan infak, pahala kita akan dilipat gandakan. Dan pahala itu adalah sebuah amal yang dapat menolong kita di hari akhirat kelak. Karena tidak ada siapapun yang dapat menolong kita terkecuali dari amal ibadah kita sendiri. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 261. Selanjutnya yaitu pembacaan surat An-Nur ayat 55 dan surat Al-Isra ayat 7. Nama saya Nurhudan yang 2420031 akan membacakan surat An-Nur ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi istakhtadu lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan aku, dan barang siapa yang telah kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Tafsirannya, Allah menjadikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal-amal soleh dengan mewariskan kepada mereka tanah kekuasaan kaum musyrikin dan menjadikan mereka penguasa padanya. Sebagaimana Allah memperlakukan para pendahulu mereka dari kalangan kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan menjadikan agama mereka yang diridhoinya bagi mereka yaitu Islam,
sebagaimana agamamu yang kuat, dan menggantikan keadaan mereka dari ketakutan menuju keadaan aman. Bila mereka beribadah kepada Allah semata dan istiqomah di antara ketaatan kepadanya, tidak mempersekutukan sesuatu pun bersamanya, dan barang siapa kafir setelah mengambil alih kekuasaan kaum musyrikin, keadaan aman, penguasaan dan kekuasaan yang penuh, dan mengingkari nikmat tingkat Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa litabbiru ma 'alaw tabira. Artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Tafsirannya, jika kalian dalam perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan kalian, sesungguhnya kalian berarti telah berbuat baik terhadap diri kalian sendiri, sebab pahalanya kembali kepada kalian. Bila kalian bertindak buruk, maka hukumannya juga berbalik mengenai kalian sendiri. Jika nanti telah tiba ketetapan terjadinya kerusakan kedua yang kalian perbuat, maka kami akan menjadikan musuh kalian berkuasa atas kalian kembali, untuk menghinakan dan mengalahkan kalian, sehingga tampaklah bekas-bekas penghinaan dan penistaan pada wajah-wajah kalian, dan lalu merangsek masuk menghadapi kalian ke dalam Baitul Maqdis untuk menghancurkannya sebagaimana mereka dahulu pernah menghancurkannya, dan kemudian meluluh lantahkan semua yang mereka miliki sehabis-habisnya secara total. Saya Zalbani dari Syeda NIM 2420028. Di sini saya akan membacakan ayat dan tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kemudian tafsir menurut Kementerian Agama bahwa ayat ini menjelaskan tentang umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum muslimin di masa Nabi dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka. Karena itu mereka menjadi kuat dan jaya. Dalam waktu yang singkat, mereka telah menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan agama Islam. Hidup aman dan tentram di bawah panji-panji keadilan, padahal mereka sebelumnya adalah umat yang selalu berpecah belah dan selalu berada dalam suasana kacau, saling berperang antara sesama mereka. Ini berkat keteguhan iman dan berkat ketabahan keuletan mereka dalam menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Iman yang mendalamkan hati mereka selalu mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, ada dua syarat untuk menjadi sebaik-baik umat di dunia. Yang pertama, harus memiliki iman yang kuat. Yang kedua, harus menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jika ada umat yang memiliki dua sifat ini, pastilah umat itu akan jaya dan mulia. Apabila kedua sifat ini diabaikan dan tidak diperdulikan lagi, maka dapat disesalkan bila
apabila umat tersebut akan jatuh ke lembah kemelaratan.